Silahkan Arya, boleh dimulai. Dimulai sama Syifa. Boleh Syifa, silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik semuanya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman dan kakak fasilitator sekalian. Perkenalkan, saya Syifa Nursalwa Kurniawan dari Fasil 6. Hari ini sebagai MC di Mini POA untuk kebutuhan tugas dari uh, LKMM FK Unsri tahun 2025 ini. Mungkin kita bisa langsung ke materinya aja untuk pendahuluan ya. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan tentang antibiotik. Nah, antibiotik itu apa sih sebenarnya? Jadi, antibiotik itu adalah dasar dari kedokteran modern. Antibiotik ini sudah menyelamatkan banyak jutaan nyawa, tapi namun penggunaannya yang berlebihan itu tidak tepat dan telah mempercepat evolusi alami ini dan membuat obat-obatan penting menjadi tidak efektif. Baik, selanjutnya bisa langsung dilanjutkan saja ya, teman-teman. Oke, next izin lanjutkan. Jadi masalah utamanya apa sih? Karena antibiotiknya itu resisten, jadi membuat infeksi itu sulit atau bahkan mustahil untuk diobati. Hal ini dapat berdampak seperti peningkatan kematian, perawatan yang lebih mahal, dan ancaman bagi dunia kesehatan. Next. Jadi sangat penting untuk memahami tentang resistensi dari antibiotik ini, karena dengan memahami ini jadi kita tahu bahwa antibiotik itu bisa tidak efektif lagi jika penggunaannya tidak tepat. Boleh dilanjutkan oleh teman yang lain? Baiklah teman-teman, saya izin melanjutkan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai resistensi antibiotik, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan antibiotik itu sendiri, mulai dari pengertian, cara kerjanya, hingga perannya dalam mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Lalu, apa sih antibiotik itu? Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi di dalam tubuh manusia maupun hewan. Ada banyak bentuk antibiotik, misalnya tablet, kapsul, cairan, krim, dan juga salep. Setiap jenis antibiotik bekerja untuk infeksi yang berbeda-beda. Sebagian besar juga harus dengan resep dokter, tetapi ada juga krim atau salep antibiotik yang bisa dibeli tanpa resep. Oke, di sini selanjutnya aku bakal ngejelasin cara kerja dari antibiotik sendiri itu yang ada cara kerjanya itu ada dua. Yang pertama itu membunuh bakteri langsung atau biasanya disebut bakterisidal. Nah, contohnya ini ada penisilin dan cefalosporin. Antibiotik yang jenis ini itu merusak dinding sel bakteri sehingga bakterinya itu mati. Lalu yang kedua ada menghambat pertumbuhan bakteri atau biasanya disebut bakteri ostatik. Nah, contoh dari ini itu adalah tetraxilin sama erythromycin. Antibiotik jenis ini mencegah bakteri berkembang baik sehingga tubuh punya waktu untuk melawannya. Selanjutnya ada pula contoh antibiotik yaitu erythromycin, ciprofloxacin, dan juga amoxicillin. Nah, kegunaan antibiotik sendiri itu yang pertama ada mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri, terus juga bisa mencegah infeksi setelah operasi, yang terakhir itu bisa juga membantu pemulihan pasien dari komplikasi bakteri. Nah, setelah kita tahu apa itu antibiotik dan kegunaannya banyak banget, perlu diingat kalau misalnya antibiotik itu penggunaannya itu harus dengan resep dokter. Karena kalau tidak sesuai dengan resep dokter, itu bisa menyebabkan yang namanya resistensi antibiotik yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya.
Semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Eva. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih resistensi antibiotik itu. Nah, resistensi antibiotik itu adalah kondisi ketika bakteri itu menjadi kebal terhadap antibiotik. Artinya, antibiotik yang dulu biasa menyembuhkan, sekarang tidak mempan lagi saat kita minum. Nah, secara medis, bakteri itu bisa mengalami mutasi genetik atau menukar gen kebal dengan bakteri lain, sehingga tetap hidup walaupun diberi antibiotik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syafia. Masih di sana. Jadi kita jalan-jalan aja. Santai kita, aku santai. Markis kan? Kepada Syafia, dipersilahkan untuk melanjutkan. Baik, sepertinya Syafiahnya belum join di Zoom ini ya. Mungkin bisa di backup dulu untuk materi yang dipegang oleh Syafiah. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, baik. Saya akan mengcover dari si Safia dulu ya, karena mungkin dia ada halangan. Jadi contoh dari resistensi antibiotik itu apa? Yaitu dulu mungkin luka ringan yang biasa kita terkena itu bisa dapat atau sembuh dengan antibiotik biasa. Tapi karena kita menyepelekan cara penggunaan yang telah disampaikan oleh dokter, sering tidak teratur dalam mengonsumsi obat, bahkan antibiotik yang diberi yang harusnya dihabiskan dalam 5 hari atau lebih, itu tidak kita habiskan, itu akan menyebabkan kekebalan virus terhadap antibiotik ini. Jadi sekarang bisa jadi bisa jadi kita itu membutuhkan obat yang lebih kuat atau bahkan sampai ranap inap karena tubuh kita tuh sudah tidak merespon antibiotik yang dosis biasanya. Jadi resistensi antibiotik itu bukan karena tubuh kita kebal, tetapi karena bakterinya yang kebal. Seperti itu. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, penyebab dari resistensi antibiotik sendiri ada pertama penggunaan antibiotik pada hewan ternak secara berlebihan, lalu bisa terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan ataupun dalam menaati peraturan antibiotik tersebut. Lalu selanjutnya penggunaan antibiotik untuk penyakit non bakteri dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Saya izin menjelaskan lebih lanjut kalau untuk yang penggunaan antibiotik pada hewan ternak secara berlebihan. Maksudnya ini apa? Jadi antibiotik ini digunakan juga kepada untuk pertumbuhan atau mencegah penyakit. Nah, tapi penggunaan ini lebih itu dapat menyebabkan bakteri di hewan itu menjadi resisten. Nah, bakteri yang sudah resisten ini kemudian akan ditularkan ke manusia melalui konsumsi, baik itu dari daging, susu, maupun kontak dengan hewan yang sudah terinfeksi bakteri yang resisten. Nah, kemudian penjelasan tentang penggunaan antibiotik untuk penyakit non-bakteri dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Griselin. Mungkin
Izinkan saya menjelaskan mengenai penggunaan antibiotik untuk penyakit non-bakteri. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, antibiotik itu berfungsi untuk penyakit yang terkenai karena akibat bakteri. Nah, jika antibiotik yang digunakan pada pada penyakit yang diapai dengan virus seperti flu, pilek, atau sebagainya, maka besar batuk antibiotik ini tidak akan menyembuhkan penyakit, tetapi justru memberikan tekanan seleksi pada bakteri baik di tubuh, sehingga mereka dapat berubah menjadi bakteri yang kebal. Nah, jadi lalu ada penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti mengonsumsi antibiotik tidak teratur, misalnya memberi jeda 1-2 hari. Nah, ketidakteraturan dalam waktu minum obat antibiotik ini menyebabkan kadar obat dalam darah tidak stabil. Akibatnya, sebagian bakteri bisa tidak mati sepenuhnya. Seperti contohnya kalian cenderung kayak merasa setelah minum obat nih 1-2 hari, udah sembuh. Ternyata sebenarnya itu bakterinya itu masih ada sisa, dan yang bakteri sisa ini kemungkinan bisa lebih kuat dan berkembang lebih cepat. Lalu ada menggunakan antibiotik yang tidak sesuai dengan dosis atau dengan ketentuan dokter. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, dokter tentu sudah menentukan dosis dan waktu yang tepat. Jadi diharapkan untuk menggunakan dengan teratur dan sesuai dengan ketentuan dokter agar antibiotik dapat bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya ada poin kurangnya kesadaran masyarakat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya izin menjelaskan untuk penyebab resistensi antibiotik yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk poin ini kurang lebih berkaitan dengan poin-poin yang lain, di mana kurangnya kesadaran masyarakat ini bisa menyebabkan resistensi antibiotik karena masyarakat menggunakan antibiotik tersebut dengan tidak tepat. Misalnya pembelian ataupun pengonsumsian antibiotik yang tanpa menggunakan resep dari dokter, kemudian juga tidak menggunakan atau menyelesaikan seluruh dosis obat, maupun penggunaan antibiotik untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Untuk selanjutnya yaitu dampak resistensi antibiotik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Feli. Oke, saya akan melanjutkan dari dampak resistensi antibiotik. Yang pertama ada penyakit makin sulit untuk diobati. Jadi pasien itu butuh antibiotik yang lebih kuat, lebih mahal, dan efek samping yang lebih berat. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwasannya efek dari resistensi antibiotik ini artinya tubuh kita semakin kebal dengan bakteri tersebut karena bakteri tersebut semakin kebal dengan antibiotik yang diberikan pada dosis sebelumnya karena kelalaian pada pemakaian antibiotik. Nah, jadi penyakit ini makin sulit untuk diobati. Lalu yang kedua ada beban ekonomi meningkat. Nah, karena awalnya pengobatan biasa sudah dapat untuk menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi karena mengalami resistensi antibiotik ini sehingga beban ekonomi meningkat karena membutuhkan obat yang lebih mahal mungkin, atau lebih baik, atau dosisnya lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi biaya pengobatan dan rawat inap bisa naik karena pengobatan dapat lebih lama. Selanjutnya apakah Aryani bisa menjelaskan? Silahkan. Baik, izin menambahkan dampak resistensi antibiotik yang lainnya ya teman-teman. Sebelum yang ketiga itu dampak dari resistensi antibiotik adalah meningkatnya risiko kematian karena infeksi biasa bisa menjadi fatal kalau tidak bisa diobati, sehingga hal itu akan meningkatkan risiko kematian dari penderita virus tersebut. Selanjutnya ada ancaman global kesehatan. Nah, resistensi antibiotik ini dikatakan oleh WHO bahwa sebagai silent pandemic karena bisa meningkatkan risiko kematian meningkat dan menjadi ancaman yang nyata bagi dunia. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya sebelumnya yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Saya izin melanjutkan.
Nah, setelah kita semua mendengar dampak-dampak yang ternyata tadi tuh serem banget ya teman-teman, tidak lupa kami juga akan menjelaskan bahwa ada loh cara buat mencegah terjadinya resistensi antibiotik ini. Ada 5 cara dan yang pertama yaitu gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Kenapa? Karena dokter itu akan menentukan jenis dan juga dosis antibiotik yang tepat sesuai dengan jenis bakteri penyebab penyakitnya. Soalnya kalau misalnya kita menggunakan antibiotik tanpa pengawasan medis, maka itu akan menyebabkan dosis atau jenis obatnya itu salah, sehingga bakterinya nantinya justru tidak mati sempurna dan malah menjadi resisten terhadap antibiotik tersebut. Kemudian yang kedua ada habiskan obat sesuai anjuran waktu. Nah, seperti yang telah sering kita temukan dalam masyarakat ini kan banyak sekali ya yang kadang-kadang meminum antibiotik itu ketika mereka merasa sudah, wah saya sudah sehat, maka mereka menghentikan konsumsi antibiotiknya. Nah, padahal hal ini tuh salah. Kenapa? Karena menghentikan konsumsi antibiotik sebelum waktunya itu bisa membuat sebagian bakteri itu masih hidup. Sehingga bakteri yang tersisa ini nantinya dapat berkembang dan menjadi lebih kuat dan resisten juga terhadap antibiotik di kemudian hari. Untuk poin-poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya izin melanjutkan. Poin ketiga adalah jangan minum antibiotik untuk penyakit akibat virus. Tadi sudah sempat dijelaskan juga di penyebab resistensi antibiotik. Antibiotik ini kan hanya bekerja untuk membunuh bakteri, bukan virus, kayak flu atau pilek. Jadi jika antibiotik ini digunakan untuk penyakit virus, antibiotik itu menjadi tidak berguna dan justru mempercepat munculnya resistensi bakteri karena penggunaannya yang tidak tepat. Lalu, poin keempat adalah jangan jaga kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan mencegah penyebaran infeksi bakteri. Semakin sedikit infeksi yang terjadi, semakin jarang antibiotik diperlukan, sehingga resiko ditimbulkan resistensi antibiotik juga berkurang. Lalu poin yang terakhir, yaitu konsumsi makanan sehat dan matang. Makanan sehat dan matang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah infeksi bakteri dari makanan mentah atau terkontaminasi. Dengan tubuh yang kuat dan tidak mudah sakit, kebutuhan penggunaan antibiotik bisa ditekan. Selanjutnya, silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada peran masyarakat dan mahasiswa dalam mencegah resistensi antibiotik. Boleh next. Yang pertama ada ini peran masyarakat. Yang pertama, menggunakan antibiotik hanya dengan resep dokter dan menghabiskan dosisnya. Jadi diharapkan untuk menghabiskan antibiotik yang diberikan oleh dokter sesuai dengan dosis yang diberikan. Yang kedua, tidak menyimpan atau berbagi antibiotik dengan orang lain. Ini juga sama dengan poin sebelumnya, antibiotiknya diharapkan dihabiskan sesuai dengan resep yang telah diberikan. Lalu yang ketiga, ada menerapkan perilaku hidup bersih untuk mencegah infeksi. Dan terakhir, mengikuti kegiatan edukasi dan kampanye tentang penggunaan antibiotik yang bijak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya izin melanjutkan. Boleh di next. Nah, jadi buat teman-teman yang juga merupakan mahasiswa nih, bisa mengambil peran spesifik dalam mencegah resistensi antibiotik. Yang pertama, teman-teman mahasiswa bisa menjadi agen edukasi, baik itu di kampus ataupun di masyarakat. Untuk teman-teman yang mungkin pintar ngedit, itu mungkin bisa bikin poster atau video edukasi, atau kalau suka penulisan bisa bikin artikel, atau juga kalau mau terjun langsung bisa ngadain seminar dan kampanye. Kemudian yang kedua, bisa ikut penelitian dan kegiatan ilmiah tentang resistensi antibiotik, terutama teman-teman mahasiswa yang ada di rumpun kesehatan ataupun sains. Karena riset mahasiswa ini akan berguna untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau menyediakan data serta menghasilkan inovasi untuk mendukung penggunaan antibiotik secara bijak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, teman-teman juga bisa menunjukkan contoh perilaku yang benar seperti tidak minum antibiotik sembarangan.
Baiklah, dengan ini untuk waktu pemaparan materi dari resistensi antibiotik itu sudah selesai. Karena link Zoom-nya 40 menit, itu free session-nya itu 40 menit dan sudah mau habis ya teman-teman. Jadi ini saya end dulu untuk Zoom-nya. Link baru akan segera menyusul dan dikirimkan menyusul segera. Mohon untuk join lagi ya nanti untuk sesi tanya jawab dan sesi dokumentasi. Terima kasih. Jika tidak ingin on mic boleh di kolom chat ya. Terima kasih. Baik, karena mayoritas sudah pada masuk semua, kayak udah masa join lagi ya. Ini udah ada yang bertanya, silahkan untuk on mic atau nulis di room chatnya aja. Halo, ya aku mau tanya boleh? Iya boleh, silahkan Asia. Iya, jadi tadi kan udah dijelaskan nih kalau ternyata resistensi antibiotik itu termasuk salah satu topik yang penting dan mungkin masih awam ya atau belum banyak diketahui di masyarakat kita. Nah, aku mau tanya nih, kalau
dari pihak medis sendiri atau mungkin ya dari rumah sakit, apakah mereka itu punya track record akan pengontrolan terhadap infeksi yang terjadi akibat resistensi antibiotik ini yang dialami oleh pasien-pasiennya. Terima kasih. Baiklah, karena sudah ada 2 pertanyaan, jadi 1 pertanyaan lagi ya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baiklah, karena sudah ada total 3 pertanyaan di room chat dan tadi dari Inastasia, izinkan kami untuk berkompromi dulu ya untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Syifa Nabila Winata. Yaitu pertanyaannya, apa sih yang terjadi apabila antibiotik itu tidak dihabiskan? Jawabannya, ini ya, jadi antibiotik jika tidak dihabiskan itu, yang pertama bisa menyebabkan bakteri belum mati sepenuhnya. Jadi dosis yang belum tuntas tadi hanya membunuh sebagian bakteri, sementara sisanya bisa tetap hidup. Lalu yang kedua, bakteri yang tersisa bisa menjadi kebal atau jadi resisten tadi, yaitu bakteri yang kuat akan belajar bertahan. Jadi bakterinya yang awalnya udah mau mati tuh, terus ternyata dia jadi belajar bertahan dari antibiotik itu. Jadi kalau kamu sakit dengan penyakit yang sama dan minum antibiotik yang sama, obatnya udah nggak mempan lagi kayak gitu. Lalu penyakitnya bisa kambuh lebih parah. Jadi bakteri yang belum kebal tadi bisa berkembang biak dan menyebabkan infeksi baru yang lebih sulit diobati. Apakah sudah menjawab, Syifa? Oke, terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Cahyadi Syuhada ya. Pertanyaannya, apakah benar jika mengonsumsi antibiotik secara berlebihan dapat mengakibatkan penyakit dapat menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut? Jadi jawabannya iya benar. Mengonsumsi antibiotik secara berlebihan atau tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik yang seperti dijelaskan tadi. Ini terjadi ketika bakteri itu menjadi kebal terhadap antibiotik yang pertama dikasih ke tubuh tadi. Nah, setelah dikasih lagi, jadi penyakitnya udah kebal, udah tidak mempan lagi dikasih antibiotik yang sama. Jadi bakterinya tidak lagi terbunuh oleh antibiotik tersebut, sehingga infeksinya jadi lebih sulit diobati. Terima kasih. Apakah Cahyadi Syuhada mengerti? Boleh di-reaction aja di room chat ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Siti Nastasia tadi ya. Apakah resistensi antibiotik itu biasanya di-track atau tidak oleh rumah sakit? Jadi atau pihak medis seperti RS ya. Jadi pertanyaannya bagus banget dan biasanya iya ada resistensi antibiotik itu emang bisa dilacak ya, di-track oleh pihak medis terutama di rumah sakit dan lembaga kesehatan pemerintah. Penjelasannya itu rumah sakit biasanya punya program pengendalian resistensi antibiotik yang disebut dengan PPRA atau program pengendalian resistensi antimikroba. Dan program ini tim dokter, apoteker, dan analisis laboratorium itu akan mencatat jenis bakteri, lalu melihat antibiotik mana yang masih mempan dan membuat laporan rutin. Jadi di RS itu emang bakteri udah bisa bisa untuk mengenali resistensi antibiotik. Terima kasih, apakah sudah menjawab? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai ya. Tadi pertanyaannya juga sudah terjawab semua. Kita akan ke sesi dokumentasi yang untuk yang record udah siap ya. Oke, terima kasih moderator. Izin bagi yang bisa menghidupkan kamera bisa tolong diaktifkan. Nah, kita akan dokumentasi untuk sementara. Oke. Nah, kita mulai dari pose formal dulu. 1, 2, 3. Oke. Slide pertama, slide keduanya. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang lain ada posenya atau sudah? Mungkin cukup Kriselin. Oke, terima kasih. Oke, dengan ini berakhirlah sesi mini POA dari Fasil dan kami. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian dan para koresponden yang sudah bersedia membantu dan meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Boleh live ya. Terima kasih semuanya.